Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan nyatakan kita boleh ada hari ini karena kuasa kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini Selasa 23 September 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Dalam bahasa daerah dikatakan, ai mucak peak kadolok jalahumut talak karobian, alai anggo asiasiku na sotu pamucak siakko, jalapadan ni hadameoku na sotu pahumordit ninna jahoba si asiho. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya kita semua merindukan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Katakan dalam imanmu, apapun yang kamu hadapi hari ini adalah bukti kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Biarlah Tuhan memproses hidupmu untuk jauh lebih baik. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan menjadi orang yang kuat atau orang yang lemah. Demikian halnya dengan bangsa Israel, diperhadapkan dengan dua sisi. Saat mereka jaya, apa yang mereka perbuat. Saat mereka terpuruk, apa yang terjadi. Dengan latar belakang yang demikian, tangan Tuhan memperbolehkan mereka terbuang. Dan dengan tangan Tuhan juga ada janji keselamatan. Janji keselamatan itu bukan karena kebaikan dan kebenaran bangsa itu, namun demikianlah kebenaran, kasih dan anugerah Allah kepada umatnya. Sehingga dalam teks firman Tuhan hari ini, kita mendengarkan bahwa Allah berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka. Dengan janjinya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Jadi inti dari pemulihan bangsa Israel ada pada kasih setia Tuhan yang tidak akan hilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan sungguh luar biasa menyatakan kepada kita bahwa segala hal akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan dan perjanjian damai-Nya tidak akan berubah bagi kita. Kasih setia Tuhan itulah landasan hidup kita, tempat kita berdiam dan nyaman serta damai. Sebab perjanjian damai-Nya itu menyertai kita. Di dalam firman-Nya Filipi 4 ayat 7 dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Karena itu di tengah dunia yang tidak pasti ini, di mana kita memacu perjalanan hidup kita, mari kita andalkan kasih setianya dan perjanjian damai-Nya untuk menjadi milik kita. Mari berpegang pada firman Tuhan, percaya pada rancangannya, pada janjinya, pada petunjuknya, karena Dia Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia tidak akan pernah salah, tidak pernah ingkar janji, dan tidak pernah lalai menjaga dan melindungi kita. Ia akan menuntun kita melewati musim yang sulit, memimpin kita menuju kasih dan kebaikannya, sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, kita harus tetap teguh pada firman Tuhan dan hidup mengikuti petunjuk Roh Kudus. Dengan demikian,
kita pasti akan masuk ke dalam perjanjian berkatnya yang pasti, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Sungguh Engkau baik ya Tuhan dalam kehidupan kami, yang kami rasakan pada saat ini. Biarpun bumi langit berlalu, tetapi kuasa dan kasih setia Tuhan kekal abadi selama-lamanya. Inilah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kasih setiamu yang menuntun kami. Karena itu kami percaya kalau pada saat ini Kau akan mengurapi setiap jemaat-Mu yang sakit, menolong, memberi kekuatan kepada setiap orang yang bergumul, memberikan penghiburan kepada setiap orang yang berduka. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa dalam kehidupan kami sungguh luar biasa berkat-Mu yang melimpah, karena kasih setiamu, bukan karena kebaikan kami. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayanan gereja-Mu HKBP secara umum, secara khusus HKBP Resort Bandung ini. Kami percaya Tuhan akan mengurapi setiap para hamba-Mu. Begitu juga bangsa dan negara kami ini Tuhan, berkati kami dari setiap pribadi-pribadi radikalisme, anti kedamaian, anti perdamaian. Karena itu kami percaya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan akan singkirkan setiap jiwa-jiwa yang egois dari dalam kehidupan kami, dari setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Horas.